Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Mayanti dengan NIM S1S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi unsupervised learning dan pre-processing. Nah, keluarga kedua dari algoritma pembelajaran mesin yang kita bahas ini adalah algoritma unsupervised learning, di mana uh, unsupervised learning di sini mencakup semua jenis pembelajaran mesin, di mana tidak ada output yang diketahui dan tidak ada guru untuk mengarahkan algoritma pembelajaran dalam pembelajaran dalam pembelajaran unsupervised learning, algoritma pembelajaran hanya diperhatikan data input yang diminta untuk mengekstrak pengetahuan dari dari data ini. Jadi untuk unsupervised learning di sini uh, kita sudah mengetahui outputnya, namun kita akan mencari inputannya. Baik, ada jenis-jenis unsupervised learning yang di sini kita akan melihat dua jenis unsupervised learning dalam bab ini. Yang pertama yaitu transformasi dataset, yang kedua adalah pengelompokan atau clustering. Transformasi yang tidak iya transformasi unsupervised dari sebuah dataset adalah algoritma yang menciptakan representasi baru dari data yang mungkin lebih mudah dipahami oleh manusia, atau algoritma pembelajaran mesin lainnya dibandingkan dengan representasi asli dari data. Aplikasi umum dari transformasi unsupervised learning di sini ada reduksi dimensi yang mengambil representasi data berdimensi tinggi, terdiri dari banyak fitur dan menemukan cara baru untuk merepresentasikan data ini dengan merangkum karakteristik penting dengan lebih sedikit fitur. Aplikasi umum untuk reduksi dimensi adalah reduksi menjadi dua dimensi, yaitu untuk tujuan visualisasi. Aplikasi lain untuk transformasi tidak terawas untuk transform untuk unsupervised learning di sini adalah menemukan bagian atau komponen komponen yang membentuk data, misalnya mengekstrak topik pada kumpulan dokumen teks. Di sini tugasnya adalah menemukan topik yang tidak diketahui yang dibicarakan dalam setiap dokumen dan mempelajari topik apa yang muncul di setiap dokumen. Ini bisa berguna untuk melacak diskusi tentang tema seperti pemilihan umum, kontrol senjata, dan bintang pop di media sosial. Algoritma clustering di sisi lain membagi data menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dari item yang mirip. Pertimbangkan contoh mengubah foto ke situs media sosial untuk memungkinkan Anda mengatur foto Anda. Situs mungkin ingin mengelompokkan foto yang menampilkan orang yang sama, namun tidak tahu foto mana yang menampilkan siapa, dan tidak tahu berapa banyak orang berbeda yang muncul dalam koleksi foto. Pendekatan yang masuk akal adalah mengekstrak semua wajah dan membaginya ke dalam kelompok wajah yang terlihat mirip,
Semoga ini sesuai dengan orang yang sama dan gambar-gambar dapat dikelompokkan. Selanjutnya kita masuk di tantangan dalam unsupervised learning. Di sini ada tantangan utama dalam unsupervised learning. Yang pertama yaitu mengevaluasi apakah algoritma telah mempelajari suatu yang berguna. Algoritma algoritma pembelajaran algoritma unsupervised learning di sini biasanya diterapkan pada data yang tidak mengandung informasi label sehingga kita tidak tahu apa output yang benar seharusnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan apakah sebuah model berhasil. Misalnya, algoritma pengelompokan hipotesis. Kita biasanya mengelompokkan semua foto yang menampilkan wajah profil atau semua wajah penuh. Ini tentu saja merupakan cara yang mungkin membagi untuk membagi koleksi foto wajah, tetapi bukan kita yang cari, namun tidak ada cara bagi untuk memberitahu algoritma apa yang kita cari. Dan seringkali satu-satunya cara untuk mengevaluasi hasil algoritma terawasi adalah dengan memeriksanya secara manual. Akibatnya, algoritma unsupervised learning sering digunakan dalam setting eksploratif ketika seorang ilmuwan data ingin memahami data lebih baik, bukan secara bagian besar sistem bukan secara bagian besar bukan secara bagian besar aplikasi umum lainnya yaitu ada aplikasi lainnya yaitu algoritma algoritma unsupervised learning adalah sebagai langkah pre-processing untuk algoritma supervised learning. Pembelajaran representasi baru dari data terkadang dapat meningkatkan akurasi algoritma supervised learning atau dapat mengurangi konsumsi memori dari waktu. Selanjutnya kita masuk di pre-processing dan scaling. Dalam bab sebelumnya, kita melihat bahwa setiap algoritma memiliki jaringan saraf dan SVM sangat sensitif terhadap eh, pengskalaan data. Oleh karena itu, praktikum umum dalam penyesuaian fitur sehingga representasi data lebih sesuai dengan algoritma-algoritma ini. Seringkali ini hanya berupa pengskalaan dan pergeseran data per fitur. Kode berikut pada 3.1 menunjukkan contoh sederhana. Baik, ini adalah kode Python-nya. Baik, ini adalah hasil dari codingan yang pertama tadi adalah im- eh, yang pertama itu kita import dulu Angular-nya. Kita import, baru kita masukkan kodenya di sini. Angular upload
Plot scaling, selanjutnya kita masuk di selanjutnya kita masuk di jenis-jenis jenis-jenis preprocessing. Di sini Ngupload pertama pada gambar 3.1 menunjukkan dataset klasifikasi dua kelas sintetis dengan dua fitur. Fitur pertama yaitu sumbu X berada di antara 10 sampai 15 dan fitur kedua adalah sumbu Y berada di sekitar 1 sampai 9. Empat plot berikut menunjukkan empat cara berbeda untuk mentransformasikan data yang dihasilkan. Tentang lebih standar, standar scalar. Di scikit-learn memastikan bahwa setiap fitur rata-rata adalah nol dan variasi adalah satu. Selanjutnya untuk robust scalar bekerja mirip dengan standar Keller di scikit-learn memastikan untuk robust scalar bekerja hampir mirip dengan standar Keller dalam hal memastikan properti statik untuk setiap fitur yang menjamin bahwa mereka berada pada skala yang sama, namun pada robust scalar menggunakan median pada kuartil bukan rata-rata dan variasi. Ini membuat robust scalar mengabaikan titik data yang sangat berbeda dari lainnya, seperti kesalahan pengukuran. Titik data ganjil ini juga disebut dengan outlier dan dapat menyebabkan masalah untuk teknik pengskalaan lainnya. Min-max scalar di sisi lain menggeser data hingga semua fitur berada pada tepat di antara 0 dan 1 untuk dua dimensi. Ini berarti semua data berada dalam persegi panjang dan dibuat oleh sumbu X antara 0 dan 1 dan sumbu Y adalah antara 0 dan 1 juga. Nah, akhirnya normalizer melakukan jenis pengskalaan yang dihasilkan yang sangat berbeda untuk menskala setiap titik data sehingga vektor fiturnya memiliki panjang Euclidean
Satu, dengan kata lain, ini memproyeksikan titik data pada lingkaran. Selanjutnya, kita masuk di penerapan transformasi data. Sekarang kita melihat, selanjutnya kita masuk di menerapkan transformasi data. Sekarang kita telah menilai apa yang dilakukan berbagai jenis transformasi. Mari kita menerapkan menggunakan scikit-learn. Kita akan menggunakan dataset kanker. Pada bab 2, metode preprocessing seperti scalar biasanya diterapkan sebelum menerapkan algoritma supervised learning. Misalnya, katakan kita ingin menerapkan kernel SVM pada dataset kanker dan menggunakan min-max scalar untuk preprocessing data. Kita mulai dengan memuat dataset dan membaginya menjadi set pelatihan dan set uji. Kita perlukan dataset latih dan dataset uji dipisahkan untuk mengevaluasi model terawasi dengan yang akan kita buat setelah preprocessing. Baik, ini ini adalah codingannya yang akan kita coding. Ini adalah prompts dengan data data outputnya adalah sama seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk di sebagai pengingat dataset berisi 569 data masing-masing direpresentasikan oleh 30 pengukuran atau data uji. Kita membagi dataset menjadi 426 sampel untuk set pelatihan dan 130 sampel untuk set data uji. Seperti model terawasi yang kita bangun sebelumnya, kita pertama-tama mengimport kelas yang mengimplementasikan preprocessing dan kemudian menginstalnya. Di sini kita coba lagi from oh preprocessing preprocessing lalu import min max oh, max scalar lalu scalar sama dengan min max scalar. Baik, berhasil kita jalankan. Selanjutnya di sini
Nah, kemudian kita fit, kalau menggunakan metode fit, diterapkan pada metode pelatihan untuk scalar metode fit menghitung nilai minimum dan maksimum dari setiap fitur pada dataset pelatihan. Terus dataset latih berbasis dengan berbeda dengan kelas villa resor di bab 2 scalar hanya diberikan pada extrain saat fit dipanggil dan Y training atau Y latih tidak digunakan. Kita coba lagi ini. Nah, scalar, the scalar fit, scalar fit dalam kurung error di bagian bawah. Scalar fit extrain scalar fit extrain. Selanjutnya untuk outputnya sama. Selanjutnya ini untuk menerapkan transformasi yang baru kita pelajari yaitu untuk benar-benar menskalakan data latih. Kita menggunakan metode transform dari scalar. Metode transform digunakan untuk scikit-learn di setiap model mengembalikan representasi baru dari data. Nah, ini contoh dengannya. Malas bisa mengcoding satu-satu kan. Kita coba kan. Ini hasilnya sama seperti di gambar. Selanjutnya, hmm, panel pertama adalah dua dataset dimensi yang belum diskalakan dengan set pelatihan ditunjukkan pada lingkaran eh, dan set uji sebagai segitiga. Jadi set set data latih di sini pada lingkaran di sini warna biru dan untuk data ujinya di sini dia pada segitiga. Segitiga ini adalah data uji. Selanjutnya kita masuk di ada effect of pre-processing on supervised learning. Oh, sebelum langkah lebih lanjut, kita dulu ini sort and effectsin alternatif
Sering kali Anda ingin fit di sebuah model pada dataset dan kemudian mentransformasikan. Ya, ini adalah tugas yang sangat umum dengan eh, yang sering dapat dihitung lebih efisien daripada hanya Gilfit lalu mentransformasikan. Untuk kasus ini, semua model yang memiliki metode transform juga memiliki metode fit transform. Berikut adalah contoh standar scalarnya. Selanjutnya kita masuk di the effect of preprocessing on supervised learning. Sekarang mari kita kembali ke dataset kanker yang memiliki efek penggunaan. Selanjutnya kita coba codingannya. Baik, ini adalah codingannya. Mari kita running. Dan berhasil. Selanjutnya kita masuk di sini untuk codingannya. Sebelumnya saya sudah buat memang untuk data testing akurasinya di sini mendapatkan tunggu 63, sedangkan saya mendapatkan 94 data akurasi. Apa ada ini mendapatkan tes set akurasi. Dia untuk data tes akurasi di sini 69. Selanjutnya untuk anuannya saya mendapatkan 97. Oh, sepertinya kalau di sini ini di sini mendapatkan 96 sama seperti codingan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Materi saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.